masalah maksimum minimum bersyarat. Kita lihat kembali fungsi satu variabel y(f(x) continue, dan beberapa mungkin ada turunannya. Nah, tempat untuk yang patut dicurigai terjadinya maksimum minimum adalah pada batas kalau daerahnya hanya katakanlah interval begitu, interval tutup ya. Kemudian titik singular yaitu titik di mana turunan tidak ada. Kemudian C yaitu titik kritis. Nah, titik kritis yaitu turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, untuk fungsi dua variabel ya, untuk fungsi dua variabel z f x y, kita asumsikan dia mempunyai turunan ya, jadi turunan parsialnya, turunannya ada. Maka kalau daerahnya itu punya batas, bisa terjadi A, bisa terjadi, tetapi untuk B karena B itu kita anggap tidak terjadi ya, kalau fxy-nya itu punya turunan. Jadi kemungkinannya hanya A dan C saja. Nah, kalau tidak ada batasnya, tentu kita bisa menggunakan istilah titik kritisnya itu kita ganti dengan nabla f ya, kalau fungsinya dua variabel. Nabla f sama dengan 0. Nah, yang ini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya adalah kalau ada batas. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau ada batas, cara yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi misalkan katakanlah kita punya set fxy, kemudian kita ingin mencari nilai maksimum minimumnya di daerah di dalam lingkaran ini. Ya. Untuk di dalamnya sendiri kita bisa mencari dengan menggunakan lambda f sama dengan 0 itu, mungkin ada titik yang di dalam, ada titik yang di luar ya. Nah, yang jadi masalah sekarang maksimum minimum pada bisa terjadi terletak pada batas. Kalau batasnya itu katakanlah lingkaran, maka kita mudah tinggal x sama dengan cos t, y sama dengan sin t, ataupun kalau dia jari-jarinya satu ya, kalau jari-jarinya katakanlah r kuadrat ya, ini tinggal r, ini tinggal r. Kemudian kita lihat saja z sama dengan f kurung r cos t, r sin t sebagai fungsi satu variabel. Ya, fungsi satu variabel bisa kita selesaikan seperti cara yang lalu. Nah, di sini ada cara lain ya, yang disebut sebagai pengalilan. Coba perhatikan, misalkan saja kita punya fungsinya ini di GeoGebra, ini batasnya ya, sebagai suatu elips, ini x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1. Jadi lingkaran hijau itu. Kemudian fungsinya fxy-nya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat. Nah, perhatikan kalau saya buat lengkungan ketinggiannya untuk A sama dengan 1, titik-titik di sini itu nilai F-nya adalah sama dengan 1. Jadi kalau saya geser ya, saya geser begini,
Maaf ini. Oke. Nah, sekarang kalau titiknya di sini, berarti titik-titik di sini itu nilainya adalah F titik-titik sama dengan ini nih. A-nya adalah tadi ya 15,5. Nah, tentu kalau nanti bisa saya buat lebih besar lagi, ya tentu saja nilainya akan membesar, tetapi tidak pada batas ini. Nah, kapan itu batas terjadi? Yaitu akan terlihat kalau dia bersentuhan ya. Dia akan membesar ya. Nah, saat bersentuhan itulah terjadi maksimum minimum. Jadi nanti kita akan melihat bahwa kalau kita punya fxy, karena kasusnya yang tadi itu adalah x kuadrat y kuadrat, gxy-nya pada batas itu x kuadrat per 25 kalau tidak salah, y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, kita kapan dia bersentuhan? Di sini ada nabla F dan di sini ada nabla G. Mereka bersentuhan kalau kita lihat tadi ya, di sini misalnya nabla F-nya, nabla G-nya ke sini, nabla F-nya juga ke sini. Jadi nanti titik bersentuhannya itu akan dicari melalui persamaan lambda F sama dengan lambda G. Ya, dengan lambdanya juga dicari, XY-nya juga dicari. Ya, jadi nanti akan muncul persamaan do F do X sama dengan lambda do G do X, do F do Y sama dengan lambda do G do Y. Tetapi jangan lupa kita akan punya satu persamaan lagi. Ya, kita akan punya satu persamaan lagi, yaitu G sendiri. Ya, Gxy sama dengan konstan. Jadi dari 3 variabel tak diketahui, X, Y, dan lambda, kita akan mencarinya. Mencari dari 3 persamaan.